Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar kisah perang Uhud? Iya, perang yang terjadi di Bukit Uhud. Bagaimana sih cerita singkatnya? Dan siapa saja tokoh perang Uhud, baik di kalangan kaum muslim maupun orang-orang kafir? Baiklah, di sini kami akan menyampaikan apa sih perang Uhud itu. Pertempuran Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy pada tanggal 22 Maret 625 Masehi atau tepatnya 7 Syawal 3 Hijriah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Pecahnya perang Uhud tidak dapat dilepaskan dari kekalahan kaum Quraisy dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah atau 624 Masehi. Tentara Islam berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Pada saat itu, Rasulullah beserta pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah. Tepat di sebuah tempat bernama Syaud, beliau melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu, Rasulullah sudah sangat dekat dengan musuh. Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membelot dan kembali ke Madinah. Rasulullah sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak gentar sedikit pun ketika jumlah pasukannya berkurang. Disinilah Allah menurunkan bantuannya dengan memberikan keyakinan kepada pasukan yang masih setia dengan Rasulullah. Rasulullah menempatkan pasukan Islam di kaki Bukit Uhud di bagian barat. Tentara Islam berada dalam formasi yang kompak dengan panjang front kurang lebih 1.000 yard. Sayap kanan berada di kaki Bukit Uhud, sedangkan sayap kiri berada di kaki Bukit Ainain, tinggi 40 kaki dan panjang 500 kaki. Untuk mengatasi hal ini, Rasulullah menempatkan 50 pemanah di Ainain di bawah pimpinan Abdullah bin Jubair dengan perintah yang sangat tegas dan jelas, yaitu gunakanlah panahmu terhadap kavaleri musuh, jauhkan kavaleri dari belakang kita. Selama kalian tetap di tempat, bagian belakang kita aman. Jangan sekali-kali kalian meninggalkan posisi ini. Jika kalian melihat kami menang, jangan bergabung. Jika kalian melihat kami kalah, jangan datang untuk menolong kami. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba kaum muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur dengan harta rampasan perang atau ghanimah. Sehingga pasukan pemanah itu menuruni bukit dan akhirnya berhasil diserang kembali oleh kaum kafir Quraisy. Perintah Rasulullah untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Di sini bisa kita lihat bahwa ketaatan kepada pimpinan sangat diutamakan demi tercapainya tujuan. Perang Uhud berlangsung kurang lebih 7 hari. Pada awalnya, pasukan muslim mampu membuat kaum Quraisy tersudut dan mundur. Namun ternyata kemunduran mereka hanya sebagian dari strategi. Kaum Quraisy kembali melakukan serangan dengan mendadak, sehingga pasukan muslimin terkepung dari seluruh penjuru. Kaum muslimin berusaha untuk mempertahankan posisi dan melindungi Nabi Muhammad SAW dengan sekeras mungkin, hingga mengakibatkan banyak korban jiwa berjatuhan, termasuk sahabat dan keluarga Nabi. Salah satunya yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan dari Hindun istri Abu Sufyan. Kisah ini ditulis di surah Al-Imran ayat 140-179. Dalam ayat-ayat di surah Al-Imran, Nabi Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah. Tokoh-tokoh yang terlibat diantaranya yaitu dari kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muthalib,
Dan dari kaum Quraisy yaitu Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, dan Khalid bin Walid. Itulah kisah perang Uhud yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut. Lebih kurangnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.